pohon durian masuk masa generatif memang harus ini ya kering gitu ya. Kalau masih terus seperti ini malah kembali ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat durian. Di sore hari ini akan saya update ya pohon durian yang sekaligus informasikan yang sudah 10 hari kemarin nih saya pupuk kocor. Karena pupuk kocor itu biasanya responnya sangat cepat ya, 4 hari aja nutrisinya sudah direspon langsung oleh akar tanaman durian dan pohon duriannya. Reaksinya juga kelihatan ya, seperti dia terubus atau tidak terubus, itu responnya sangat pengaruh sekali sahabat. Nah, cuacanya di sini kan terubus terus tuh, dari tunas-tunas air yang saya buangin tumbuh lagi ya kan. Nah, jadi jika udah ada yang masuk prageneratif nih, kalau saya ini masih hujan terus ya, intensitas cuaca air hujannya, saya nggak mau lah dipupuk seperti pupuk buah gitu ya sahabatan rugi. Karena rugi dia kestimulir lagi calon bunga buahnya oleh daun baru tanaman durian. Nah, yang saya kasihannya kan seperti pohon alpukat ini. Alpukat ini kan setiap dia berbunga dihantami terus hujan gitu sahabatannya. Padahal bunganya ini lebat ya. Kalau udah prageneratif atau masuk masa usia generatif ini sebenarnya harus kemarau lah ya, selembab-lembab sebasa-basanya di guyur air penyiraman saja. Seperti ini kan masih rawan tuh ya kalau bunga alpukat dan durian terus masih tinggi. Nah, bagaimana untuk pohon durian? Untuk pohon durian masuk masa generatif memang harus ini ya kering gitu ya. Kalau masih itu seperti ini malah kembali ke daun muda sebenarnya, ke vegetatif lagi tuh, daun-daun yang muda ya. Memang sih kalau untuk ke pertumbuhan ya jangan dilawan sahabat ya. Atau jangan ditanya gitu ya. Mau 5 tahun seperti ini. Bahkan kalau untuk dibuahkan nih kurang gitu ya. Masih lari dulu ke pertumbuhan daun gitu. Nanti setelah daunnya tua terus kemaraunya tiba, nah akan saya lakukan kembali pemupukan generatif tanaman durian supaya dia mau masuk. Durian hitam yang satunya juga sebenarnya sama dari 10 hari kemarin dan jadwalnya harus di BMKG itu harus sahabatannya rutin pilih ya, melihat cuaca itu hari apa, bulan apa, tanggal berapa gitu. Kalau ada hujan, tidak ada hujan. Nah, nanti tidak ada hujan, mulai tidak ada hujan akan saya lagi guyur dengan pupuk kocor, dipupuk dengan NPK dan NPK Tiara. Kemudian boron saya siapkan, NO3 aja juga. Begitu sahabat durian. Dan dibuat stres dulu selama 1 bulan yang udah masuk masa usia generatif seperti ini. Supaya dia mau memunculkan bunga buah ya gitu ya sahabat durian. Terus baik yang satu ini ya saya review aja di sore hari ini setelah aktivitas dan sebelum lanjut ke aktivitas kembali. Dan ini bagian atas, bagian dalam atasnya itu belum saya pruning lagi sahabatnya. Sebagian akan saya terus pruningin. Susah dia kan kalau memang udah usia generatif di pupuk buah pun mau muncul ketamnya itu udah sulit sahabatan dulu ya. Nanti tunggu panas benderang bener-bener, dikurangi air penyiraman musim kemarau sampai munculnya bunga. Begitu ya, kita sharing aja karena yang tahun kemarin ini kan yang udah panen itu, yang udah berbuah dengan pemupukan yang sama yang saya sebutkan tadi. Dan cuman kemarin kan atas-atasnya tahun kemarin belum saya pruning karena dia belum mampu dipanjat kaki saya. Dan kemarin tuh mampu panjatnya naik ke atas dan saya pruning sampai bagian teratasnya sekaligus, buang-buangin tunas air yang nempel di dahan supaya penetrasi sinar matahari masuk gitu kan. Terutama di musim hujan ini kalau tidak ada penetrasi sinar matahari masuk
takutnya ada jamur totora gitu ya, palmipora yang bisa membutuhkan batang tanaman. Terus kemudian ini yang double planting juga. Kemarin bagian dalam sudah saya pruning atau pangkas, tidak saling bersinggungan, bagian atasnya harus kosong. Tapi bower ini cepat sekali ya naiknya tuh, karena pemupukannya juga sama kemarin dikocor. Bower dan musangking di sini. Biasanya bower tuh lari ke batang, jadi ini terus naik dia. Usia 2 tahun lebih. Ya bilang anggap aja lah 3 tahun. Dia mengejar sahabat ini, karena matahari cukup. Ya pohon pisang sekitarannya sementara aja pintas, dan setelah itu berbuah ditiadakan yang dekat-dekat sahabat ini. Nah, terubus ya, karena cari terus air hujan. Ini kalau untuk masa vegetatif maunya diguyur terus air hujan dan penyiraman di musim kemarau. Tapi kalau yang regeneratif maunya kita mengeluarkan bunga buah dan dipaksa untuk dibuat stres supaya dia tidak lari terus ke pertumbuhan begitu. Kecuali yang masa-masa vegetatif sebelum ini seperti ini, dan tahun depan ini sudah boleh ini dilatih. Tahun berikutnya kita siapkan aja nutrisinya untuk kebutuhan tanaman durian ini, dan jangan sampai telat sahabat tani durian. Dan digedein dulu dahan-dahannya, dan diperbesar dulu dengan nutrisi yang berimbang untuk tanaman durian di sini. Baik, kemudian kita cek si Mas Muar. Ini pun ya sama, setelah dipupuk, pruning, dihundurin betul. Ekstrim kemarin saya lakukan pemangkasan, sekarang kan rimbun kembali kan sahabat tani durian. Bantu dengan nutrisi pupuk berimbang. Jadi terasa air tidak lari kemarin dari ke ujung, yang ngumpulnya di ujung. Ini pun tahun depan pun udah siap ini dilatih sahabat tani. B168 Thomas Muar. Sama diberikan pupuknya juga, pupuk kocor kemarin. Tahun depan lah ini sudah boleh sahabat tani kemudian. Saya tunggu ini kemarau sahabat tani, bukan nantangin, karena terlalu hujan juga ya, penyakit dia tahu sendiri. Yang pokoknya nanam durian itu harus mau menyiramnya di usia masa vegetatif seperti ini. Ini yang dipruning dan dipupuk kemarin, sama hasilnya. Setelah pemupukan, pupuk kocor ya, dahannya juga yang sebelum ini kurus jadi gemuk. Setelah air seperti ini tidak suka saya. Ini pun juga calon tidak ada ini. Ini ya kecil-kecil aja, ini nanti saya buangin. Musangking dan masih perlu terus penyemprotan ya sahabat tani. Seperti yang vegetatif kemarin tuh yang usia di bawah 1 tahun dan 1 tahun. Jadi kalau mau disemprot saya sampai dengan boron supaya tidak keriting daunnya. Magnesium sulfat juga nanti saya. Ini ekstrim ya,
kuning-kuning kemarin-kemarin tuh bukan larinya ke dahan tuh. Dan sudah mulai gemuk sekarang kan. Tidak cingkrang lagi karena udah bisa dipanjat mas saya kan, tinggal nanti dirangsang dengan pupuk rangsang bunga supaya dia mau mengeluarkan bunga dan buah sahabat. Ke durian bawah. Barusan aja gerimis sahabat tani durian, hujan turun terus. Nanti kayaknya bulan haji lah, bulan haji ini panas kayaknya cuaca di bulan 6 begitu. Hasilnya ya, walaupun tidak semua saya update, cuma saya rasa sama hasilnya. Bawor juga yang satunya seperti ini. Sebelumnya sulit tumbuh gede ini, dan sekarang sudah ada perubahan yang signifikan tanaman durian ini. Tinggal terus lanjut rawatan penyemprotan saja sahabat tani. Ini matahari. Di blok ini sebenarnya ada 50 pohon ya. Ini tunas baru sebenarnya, karena dulu saya tebang biar gemuk bawahnya, cabang bawah juga. Ini baru ini. Biarkan sekarang ya, tidak main tebang-tebangan lagi. Kalau ini yang tadi, kalau ini tahun depan nih, cuma sekarang terus akan saya rawat dulu, rawatan yang spesial untuk tanaman durian semua di sini. Ini jadi balik ke ini lagi, walaupun saya tidak semua. Tapi montong yang di sana juga sangat subur, besar sekali saya. Montong. Tinggal nunggu tahun depan lagi nih, kalau mau saya latih sudah boleh ini 1 tahun lagi ini. Termasuk ini juga, bawahnya itu udah tua banget, cabangnya udah gede lah. Si matahari, cabang bagian bawahnya juga seperti ini. Gede banget sahabat tani durian.
Jadi menunggu pemupukan lagi yang udah usia generatifnya nanti setelah hujan berhenti, sahabat Tani. Tahun ini saya targetkan ini untuk 10 buah ke atas ini, sahabat Tani Rupiah. Buah dalam satu pohonnya saja saya targetkan besar sekali kan. Sekarang udah makin dewasa pohon durian duri hitamnya di sini. Nampak kecil karena di video, kalau dekat wah, luar biasa sekali. Baik, terima kasih sahabat Tani Rudian. Hanya itu saja sedikit sharing dari saya dan informasinya seputaran update tanaman durian masa generatif dan vegetatif yang 10 hari kemarin saya lakukan pemupukan dengan sistem cocok. Terima kasih, semoga ini bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.